Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat semuanya, pastinya masih semangat pastinya ya. Dan Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu kembali di program Nunggu Beduk bersama Magnet Rezeki. Yuk kita tanamkan ilmu magnet rezeki agar hidup kita selalu positif. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, wow, keren gitu ya. Apapun yang terjadi, pasti pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan kita masih menanamkan di dalam Ramadan ini, pokoknya apapun Allah berikan pasti keren, nggak mungkin nggak keren. Coba cek kembali, ada nggak sih ada momen di dalam kehidupan kita yang dulu ketika momentum itu terjadi, kejadian itu terjadi, kita sedih banget. Ya Allah, kok anak saya nggak masuk kampus A, kok dia nggak masuk kampus B, dan sebagainya. Tapi ternyata ketika anak itu lulus, Masya Allah, kita bangga dan bahagia sekali. Terlalu banyak kisah yang saya dengarkan, ada anak-anak atau beberapa murid kami gitu ya, dia harapannya pengen sekolah di tempat ini, tapi ternyata masuknya tempat itu. Ternyata di situ tempat lompatan tertingginya yang dia berubah 180 derajat ketika dia ditempatkan di tempat yang mungkin bisa jadi tidak disukai olehnya, tapi itu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayah benar-benar hari ini kita akan belajar kembali bagaimana menanamkan apapun yang terjadi, wow, keren. Pokoknya istilahnya adalah semuanya pasti keren gitu ya. Nah, kita akan belajar dari peperangan Uhud, di mana peperangan Uhud ini adalah perang kedua Rasulullah dengan para sahabat setelah peperangan Badar yang begitu gemilang. Di perang Uhud ceritanya adalah orang-orang Quraisy pengen membalas dendam, pengennya adalah kemenangan dihadirkan untuk orang-orang Quraisy setelah kekalahan yang sangat memalukan. 313 orang bisa mengalahkan 1000 orang dengan persenjataan lengkap. Itu bagi Arab gempar luar biasa. Harga dirinya orang-orang Quraisy benar-benar runtuh. Orang Quraisy itu adalah suku terkuat di antara suku Arab. Dia pemegang kunci-kunci Ka'bah. Orang pada berdatangan ke situ untuk melaksanakan umroh dan haji. Tapi ternyata ketemu dengan orang-orang Madinah gitu kan, dengan jumlah yang sangat terbatas, persenjataan terbatas, kalah. Loh, ada yang bisa ngalahin Quraisy ya? Sampai ada suara seperti itu. Orang Quraisy kalah, kaget mereka. Harga dirinya benar-benar ambruk seambruk-ambruknya. Maka di dalam peperangan kedua ini mereka mempersiapkan dengan persiapan begitu matang, ingin menghancurkan orang-orang muslimin. Datang dengan membawa 3000 pasukan. Orang muslimin menyiapkan diri dengan 1000 pasukan. Di tengah jalan ada 300 orang yang mundur ke belakang dengan begitu teraturnya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul gitu ya, dan beberapa orang Yahudi. Mereka mundur, tinggal tersisa 700 orang. Bismillah, maju. Nggak gentar, sama sekali tidak gentar. Dalam peperangan ini, singkat cerita, peperangan itu Masya Allah ada dua part. Part pertama, bagian pertama adalah itu dalam peperangan itu Masya Allah, orang-orang muslimin Rasulullah meletakkan 50 sahabat di atas bukit Jabal Rahmah, ya, Jabal Rumat. Di Jabal Rumat ini meletakkan para 50 pemanah, dan pemanah ini melindungi Rasul dari sisi belakang dan membantu untuk penyerangan sejauh yang mereka mampu. Dan Rasul memberikan nasihat khusus, pokoknya kalian jangan turun ya dari bukit ini, apapun yang terjadi. Walaupun kalian mendapati kami sedang dimakan oleh burung-burung gitu, karena kami syahid gitu, maka kalau belum ada perintah turun, jangan turun. Siap ya Rasul? Siap. Dilaksanakan oleh mereka. Maka perang pun dimulai, Masya Allah, Alhamdulillah, dengan kekompakan yang luar biasa, dengan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan pun diraih orang-orang muslimin. Orang musyrikin lari dikejar orang muslimin, dikejar terus. Ternyata yang ikut mengejar kan harusnya para pasukan yang di bawah kan, area-area yang ikut berperang langsung. Pasukan yang melindungi Rasulullah dari sisi belakang, itu para pemanah itu nggak boleh turun. Tapi ternyata melihatnya silau banget, di bawah ada beberapa ghanimah. Mereka turun dari gunung, turun ke bawah lah. Apa yang terjadi? Pengamanan dari sisi atas bukit, maka kosong. Khalid bin Walid saat itu dalam peperangan ini bukan bagian strategi perangnya orang kafir, bukan. Mereka lari pura-pura mundur, enggak pura-pura mundur, mereka benar-benar lari mundur beneran. Tapi qadarullah adalah karena ada khilafnya di antara sahabat itu, yang 50 orang turun 45, sisa cuma 5 orang di atas bukit, maka Khalid melihat ada celah, kayak kita bisa lewat belakang deh. Kalau ayah Bunda pernah berdatang untuk merasakan untuk umroh di daerah Uhud ini, Masya Allah, nanti akan lihat di situ ada sebuah kayak sungai gitu di pinggiran Uhud. Nah, di situ Khalid bin Walid mengedap-ngedap dari sisi area sungai itu. Yang kalau dari sisi mata lurus itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau di atas Jabal Rumat itu, maka di situ akan kelihatan. Di bawah situ ada pasukan yang akan bergerak gitu. Dan itu bisa dipanahin. Jumlah mereka cuma 100.
Kalau misalkan 50 orang pada posisinya, maka 50 orang bisa dua kali ya. Kring, kring, itu kan selesai 100. Tapi karena ini tinggal sisa 5, maka tidak bisa membendung mereka. Maka bergeraklah Khalid dari sisi belakang, orang muslim di tengah-tengah, orang kafir yang lain di tengah belakang melihat, wih, ada sahabat di sisi belakang. Maka terkepunglah orang-orang muslimin. Kemenangan yang di depan mata berubah menjadi sebuah kekalahan sangat menyakitkan. Jelek banget. Dan ada beberapa yang syahid di antara mereka. Di sini pun kita belajar, ada orang-orang hebat seperti Anas bin Nadir. Ketika saat itu perangan berkecamuk luar biasa itu, para sahabat mencari-cari di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Ada orang kafir, beliau berhasil membunuh sahabat Mus'ab bin Umair. Wajahnya ganteng banget, berwibawa. Dikiranya baginda Rasul, tapi ternyata bukan, gitu kan? Ditanya, "Anta Muhammad? Engkau Muhammad?" Bukan, gitu kan? Beliau tidak mengatakan bukan, tapi beliau mengatakan bahwa Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad tidak hanya seorang rasul, dan sebelumnya juga ada rasul-rasul sebelumnya. Jika beliau tersyahid, maka apakah kalian murtad kembali? Wah, ini berarti Muhammad nih. Jelek. Syahid telah beliau. Tapi ternyata itu bukan Rasulullah. Itu siapa? Mus'ab bin Umair. Tapi Ibnu Khumayyah, orang Quraisy ini merasa, oh ini Rasulullah, maka beliau berteriak, "Qataltu Muhammad," dan aku berhasil membunuh Muhammad, katanya. Tapi suara ini bagi orang-orang kafir Quraisy itu masya Allah kemenangan yang tiada tara. Tapi bagi orang-orang muslimin ini musibah terbesar. Rasulullah syahid. Dan apa yang terjadi? Beberapa sahabat melemparkan pedangnya, mereka menyerah. Rasul telah syahid. Pimpinan kita telah syahid. Maka perang selesai. Kita berjuang untuk Rasulullah, sedangkan Rasul telah syahid. Nah, sebagian sahabat tadi, Anas bin Nadir, melihat beberapa sahabat yang melemparkan pedangnya. Mereka menyerah. Maka didatangi oleh Anas bin Nadir, "Hei, kamu 5 romaita saifak, kenapa kau lemparkan pedangmu? Kita berjuang untuk Rasulullah, sedangkan Rasulullah syahid. Untuk apa kita berjuang kembali?" Maka Anas bin Nadir punya sudut pandang yang menarik. Sudut pandangnya itu adalah sudut pandang positif. Loh, kalau Rasulullah sudah syahid, ngapain kita masih hidup? Yuk kita susul Rasulullah. Oh siap, gitu kan. Mindset yang berbeda. Musibahnya sama. Anas bin Nadir nggak tahu Rasul masih ada atau tidak. Tapi terdengar adalah gema yang menggema. Hoax yang tersebar di mana-mana viral itu adalah Rasulullah telah syahid. Ternyata Rasul masih berjuang di belakang sana. Melihat, mendengarkan Rasulullah telah syahid, kata itu yang tersebar itu. Maka apa yang terjadi? Maka Anas bin Nadir mengatakan, "Yuk, kalau Rasul sudah syahid, ngapain kita masih hidup? Kita susul Rasulullah." Ambil pedangnya, maju paling depan. Gitu kan. Dan keduanya syahid. Dan nanti ketika selesai perang, 2 orang ini mendapatkan gitu kan, doa spesial dari baginda Rasul. Masya Allah, indah sekali. Jadi tinggal mindset doang gitu kan. Ada yang mindset yang saya yakin tadi sahabat itu yang syahid misalkan dalam melemparkan pedangnya itu kalaupun misalkan syahidnya juga tetap dalam kondisi yang terindah, itu syahid fisabilillah. Tapi level paling bawah dalam keadaan dia putus asa. Tapi gara-gara dia tidak putus asa, ngambil pedangnya lagi, maju paling depan, mendapatkan kesyahidan level tertinggi gitu. Level terbawahnya aja udah mulia banget, apalagi level tertingginya luar biasa. Dapat doa spesial dari baginda Rasulullah gitu. Maka selesai peperangan Qadarah, terhitunglah ada sekitar 70 sahabat yang syahid. Ini inti dari kisah kita. Ada 70 sahabat yang syahid. Para sahabat sedih. Ada sahabat-sahabat yang syahid. Maka disitulah nanti akan menjadi intinya. Ketika para sahabat ini sedih tentang sahabat-sahabat yang syahid di medan jihad itu, bahwa kemenangan di depan mata berubah menjadi sesuatu yang 180 derajat berubahnya. Menjadi sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan. Apalagi mendengarkan cerita dan melihat Sayyidina Hamzah, dia terbunuh, dibuka jantungnya, diperemah-remah jantungnya, ususnya dibuat terus di sini di hidung potong gitu kan, matanya dicungkil, telinganya dipotong, wajahnya dirusak, diacak-acak. Itu sedihnya luar biasa baginda Rasulullah dan seluruh sahabat semuanya. Kekalahan begitu menyakitkan, Masya Allah gitu kan. Enggak ringan, persoalannya Masya Allah, ujiannya tidak ringan sama sekali. Tapi menariknya di sisi lain 70 sahabat ini yang sedang ditangisi oleh para sahabat di bumi gitu kan. Ya Allah, sahabatku syahid gitu kan. Sedang ditangisi ini. Itu dengan sudut pandang yang lain kita ambil ya. Yang orang-orang ditangisi ini, yang 70 orang ini, ternyata mereka diangkat Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di mana? Di mukadimah sebuah surga. Kenikmatan begitu indah, ya Allah. Ini tempat apa? Indah banget gitu kan. Gambaran surgawi banget ini. Indah tempatnya. Di situ satu sama lain mereka berkata, ya Allah, surga ternyata begitu indah. Kami nggak pernah bayangkan seindah ini. Indah banget. Nah, ketika mendapatkan indah banget itu, mereka satu sama lain berkata, apakah kalian bisa memberikan pesan kepada orang-orang di bumi? Kabarkan kepada mereka, sesungguhnya di surga itu begitu indah. Maka istiqomahkanlah.
Ketika orang di bumi merasa kasihan dengan dia, menangisi orang-orang yang syahid itu, ternyata orang-orang yang syahid ini di atas itu juga mikirin gimana caranya ngasih tahu mereka agar mereka bisa menyamakan, agar mereka bisa nyusul sahabat-sahabatnya masuk dalam syurganya Allah. Indah banget ya Allah, gimana ngasih pesannya. Saat itu belum ada broadcast, WhatsApp dan sebagainya, nggak bisa pernah kirim SMS dan sebagainya. Gimana cara ngasih taunya gitu. Maka disitulah kita dapatin satu sama lain saling bertanya satu sama lain. Bisa nggak kamu ngabarin orang bumi? Bisa nggak kamu ngabarin saudara-saudaramu itu dalam mimpi kayak apa? Ternyata nggak bisa. Di situ nanti akan muncul sebuah kalimat ya. Orang ahli surga itu rata-rata dia peduli dengan orang lain. Dia pengen juga orang lain masuk dalam surga. Kalau ada orang ahli surga kok mengatakan, oh ya ini ahli neraka suka nembakin orang-orang ahli neraka. Makanya seperti perlu dipertanyakan. Orang ahli surga itu pengen ya masuk surga bersama sama, semua diajakin masuk surga. Ketika mereka saling berdiskusi satu sama lain, ternyata nggak mudah ya ngasih kabar kepada penduduk bumi. Disitulah Allah mengatakan, ana uballighuhum, aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Maka turunlah sebuah ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian ucapkan orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka meninggal. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu semua hidup tapi kalian nggak merasakan. Atau dalam surat Ali Imran diceritakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang yang meninggal dalam keadaan jihad fi sabilillah itu mereka meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka itu semuanya hidup di sisi Rabb-nya dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Bunda Rimkullah, apapun ujiannya, nikmatin dulu. Kenapa pembalasan dari Allah itu semua, Masya Allah. Nanti pasti deh orang-orang itu akan mengira, ya Allah, ternyata ya kami ditangisi itu, mereka sedang berbangga, mereka berbahagia luar biasa. Bahkan mereka berharap teman-temannya bisa segera menjemput, bisa berkumpul dengan mereka. Kenapa? Mereka mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaupun misalkan saat ini diberikan ujian, kan enak nih. Orang muslimin itu ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu semua takjub. Akhlaknya kalian itu menakjubkan. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu terbaik untuknya. Masya Allah. Kamu masuk surga dengan dua amalan. Syukur dan sabar. Ketika diberikan nikmat, alhamdulillah. Maka nanti sebentar lagi kita akan makan. Kalau menu berbuka kita ternyata cocok. Sate yang masih hangat-hangat, Masya Allah. Gitu kan, dengan teh hangat. Masya Allah. Bentar lagi akan kita rasakan. Dan kita bersyukur dengan makanan itu. Ketika syukur itu, Masya Allah, itu menjadikan kita satu di antara kekasih Allah. Maka ketika dapat nikmat, syukur. Tapi ketika bersabar, takjubnya menariknya adalah ketika ujian, kesabaran datang kepada seorang mukmin, itu juga menakjubkan. Kenapa? Fakana khairallah, maka juga terbaik untuknya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, khilafnya dengan apa? Dengan kesabarannya. Saat ini ketika kita diuji, maka bersabar. Bisa jadi ujian itu membuat kita ngiri itu nanti di akhirnya. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang-orang ketika masuk surga nanti hisapnya cepet, gitu, selesai. Kok cepet banget? Iya, sudah diampuni. Dengan apa? Dengan ketika dia diuji oleh Subhanahu wa Ta'ala, dia bersabar, dia ridho kepada Allah. Maka ridhonya itu menjadikannya dia ahli surga yang cepat, hisapnya cepat. Semoga ada manfaatnya. Maka sebagai penutup, apapun kejadiannya, ujian kebaikan, gitu kan, berapa diberikan nikmat yang melimpah ruah, kesehatan dan sebagainya, anak soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, maka hadirkanlah kesyukuran. Tapi ketika ujian ini kebalikan dengan derita dan atau ketidaknyamanan, maka hadirkanlah kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran itu menjadi wasilah menjadikan kita ahli syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terhubung.